Kamu katakan terus terang, ada apa ini? Ada apa ini? Jawab. Mohon ampun. Aku diperintahkan untuk menyampaikan sebuah kabar bahwa kedatangan Prabu Linggobuwono dan para pembesar dari Sunda itu agar ditunda kedatangannya 7 hari karena para pengiring dari kemanten perempuan yang berasal dari Sunda di dalam perjalanan mengalami hambatan. Oleh sebab itu, berdasarkan laporan dari utusan Sunda, mohon kepada Mojopahit agar acara penyambutan itu ditunda 7 hari. Tetapi sekarang tiba-tiba datang. Kemudian, apa lagi? Kemudian, aku bersama dengan Jaranboyo diperintahkan untuk menggelar latihan ketentaraan, yaitu latihan pasukan infanteri dan pasukan kavaleri yang berada tidak jauh dari lapangan bumi. Sekarang aku bertanya, siapa yang memberikan laporan kepada Ibu Suri kalau itu ditunda 7 hari? Saya. Kamu dari mana perintah itu? Mohon ampun, Patih Gajah Mada, aku diperintahkan oleh Empu Kapat. Langsung Empu Kapat didatangi. Kamu memerintahkan. Apakah itu benar? Apakah ada utusan dari Sunda yang memberitahukan ada pengunduran penjemputan dan penyambutan ditunda selama 7 hari? Benar. Aku diberitahu oleh Empu Menur. Kalau begitu, cari Empu Menur dan cari Empu Ulam. Kalau dia tidak mau, seret bawa sini. Kalau perlu seret dengan kuda. Gajah Mada mulai marah. Kemudian bertanya kepada Empu Kapat, siapa semuanya ini yang merencanakan? Mohon ampun, Mahapati Gajah Mada, aku diperintahkan oleh Empu Alam, Empu Menur, dan juga bersama dengan aku dan Empu Kaposo, bahwa katanya perintah ini berasal dari Mahapati Gajah Mada. Siapa yang mengatakan seperti itu? Yang mengatakan adalah Empu Alam. Karena Patih Gajah Mada sedang melaksanakan puasa Patih Geni. Oleh sebab itu, kami tidak mungkin berkomunikasi dengan Anda. Oleh sebab itu, aku menurut apa yang disampaikan oleh Empu Alam dan Empu Menur, bahwa semuanya ini adalah perintah dari Patih Gajah Mada. Sehingga kami merencanakan agar upacara pernikahan ini gagal. Betapa marahnya Patih Gajah Mada. Siapa yang memerintahkan untuk menggagalkan pernikahan raja kita? Kamu semuanya sungguh tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Memang aku benar aku mengatakan aku tidak setuju dengan pernikahan raja kita, yaitu Hayam Wuruk mendapatkan Dyah Pitaloka yang berasal dari Sunda Galuh. Tapi bukan berarti aku menggagalkan. Siapa yang memerintahkan menggagalkan? Pemirsa dimanapun Anda berada, Patih Gajah Mada begitu marah, memarahi anak buahnya. Tiba-tiba
datanglah 2 orang naik kuda begitu cepat, kemudian turun dan kemudian menambatkan kudanya. Dia adalah Temenggung Larang Agung dan Ronggokweni yang berasal dari Sunda, yaitu bagian dari rombongan orang-orang Sunda di bawah pimpinan Prabu Linggobono. Setelah orang ini menambatkan kuda, langsung bersimpuh di hadapan Mahapatih Gajah Mada. Mohon ampun, Patih Gajah Mada, aku Temenggung Larang Agung, dan sebelah saya adalah Ronggokweni. Aku adalah bagian dari Sunda yang mengantarkan Dyah Pitaloka, Citro Resmi, dan Linggobono bersama Permaisuri. Aku merasa sampai tiba di ujung Galuh tidak ada penyambutan. Saya masuk ke wilayah Kota Raja juga belum ada penyambutan. Kemudian saya sampai di alun-alun Bubat juga belum ada penyambutan. Mohon ampun, apakah begini adat istiadat orang-orang Mojopahit di dalam menerima tamu? Pemirsa dimanapun Anda berada, wajah Gajah Mada memerah seperti ditampar batu bata. Betul-betul marah. Jadi Anda, Prabu Linggobono beserta rombongan masih ada di alun-alun Bubat, belum ada yang menyambut? Belum. Baiklah, kalau begitu, pertama aku ucapkan selamat datang di kerajaan Mojopahit, dan aku mohon maaf karena belum ada penyambutan. Oleh sebab itu, sampaikan kepada Prabu Linggobono untuk bersabar. Sebentar lagi akan ada penyambutan, upacara penyambutan Prabu Linggobono beserta para pembesar dari Sunda Galuh. Dan aku titip kepada Anda, sampaikan kepada Prabu Linggobono bahwa agar Prabu Linggobono memberikan kepastian mau bergabung seperti kerajaan-kerajaan yang lain, yaitu Persatuan Nusantara. Dan apabila sudah menyatakan dengan tegas mau bergabung dengan Kesatuan Nusantara, dengan Kerajaan Majapahit, maka akan segera aku masukkan ke pintu gerbang utama. Oleh sebab itu, tolong sampaikan. Setelah itu, pemirsa dimanapun Anda berada, 2 orang ini kemudian mundur menuju ke kudanya. Saat itu, saat 2 orang ini naik di atas kuda, tapi kuda masih belum berjalan, dia sempat menoleh ke arah Gajah Mada. Kemudian Patih Gajah Mada menuju kepada seseorang. Seseorang itu adalah Empu Kapat yang dituju. Langsung bogem mentah dari Gajah Mada ini melayang ke wajah dari Empu Kapat, dan dilihatnya sendiri oleh Temenggung Larang Agung dan Ronggokweni. Sekali pukulan yang ditujukan kepada orang yang dipukul wajahnya itu langsung terjungkal dan sudah tidak berkutik. Orang itu pingsan, yaitu Empu Kapat. Pemirsa dimanapun Anda berada, langsung 2 orang ini sudah tidak menoleh lagi, langsung menuju ke lapangan Bubat, menemui Prabu Linggobono yang sedang menunggu di sana. Setelah kehadiran 2 orang ini yang menemui Mahapatih Gajah Mada, akhirnya disampaikan apa yang telah diucapkan Patih Gajah Mada yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada Prabu Linggobono. Akhirnya Prabu Linggobono mengerti. Baiklah, tidak masalah. Kita di sini sudah dalam keadaan seperti ini.
Oleh sebab itu, tidak ada masalah. Sekarang atau besok bergabung dengan kerajaan Majapahit, sama saja. Sama saja. Oleh sebab itu, tidak ada masalah. Kita menyatakan bergabung dengan kerajaan Majapahit, tidak ada masalah. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba orang-orang yang lain, para pembesar, pengikut dari Linggobuwono, mereka bersuara keras, tidak bisa. Bagaimana mungkin Sunda mau bergabung dengan kerajaan Majapahit yang tidak mengerti sopan santun seperti ini? Kita ini dilecehkan. Kita lawan saja. Mengapa kita tidak berani? Aku siap mati demi mempertahankan harga diri. Jangan mau diinjak-injak seperti ini. Itu didengar oleh 3 pendeta, yaitu Dang Acarya Nadendra, pemimpin agama Buddha, dan Dang Acarya Dharmaraja, pemimpin Dharmadiaksa Kasogatan, dan Dharmadiaksa Kasaiwan, yaitu pemimpin agama Hindu dan Buddha. Dan juga didengar oleh Brahmana dari Bali, yaitu Samaranata. Mereka bertiga hanya menunduk saja, mendengar orang-orang Sunda yang marah demikian itu. Akhirnya Prabu Linggobuwono memberikan ketenangan. Baiklah, aku minta kepada kamu semuanya. Aku minta kesadaran kamu semuanya. Jangan kamu marah. Jangan kamu emosi. Kita ini sudah ada di sini. Kalau kita melawan mereka, kita mengangkat senjata, berperang melawan orang-orang Majapahit. Sekarang ini sudah ada di sarangnya. Kita akan mati konyol. Bagaimana sambutan dari orang-orang itu? Orang-orang Sunda yang lain menyambut. Aku tidak takut mati. Aku siap membela Anda. Aku siap membela Sunda. Tidak ada artinya kematian daripada hidup dijajah oleh Majapahit. Aku tidak sudi. Pemirsa dimanapun Anda berada, serentak mereka mengunuskan pedangnya. Sabar. Prabu Linggobuwono terus mendorong mereka supaya bersabar. Akhirnya mereka turun. Kolengdot. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitu Gajah Mada marah besar kepada anak buahnya yang tidak mampu untuk memahami, menerjemahkan apa yang menjadi keinginan Patih Gajah Mada. Anak buah Patih Gajah Mada bertindak dengan penafsirannya sendiri. Oleh sebab itu, setelah Empu Kapat dipukul ambruk oleh Gajah Mada, kemudian memerintahkan semuanya bubar dari balai kepatihan dan segera diperintahkan menuju ke lapangan Bubat untuk melakukan penyambutan, yaitu para tamu orang-orang Sunda yang dipimpin oleh Prabu Linggobuwono. Akhirnya mereka bubar menuju ke alun-alun Bubat. Kemudian Patih Gajah Mada mempersiapkan diri karena dia juga ingin melakukan penyambutan tamu dari Sunda, dan diperintahkan agar segera mengeluarkan kereta lengkap dengan bendera kepatihannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat Gajah Mada masuk ke ruangan tengah di balai kepatihan itu, tiba-tiba terdengar ada seseorang yang ada di belakang. Kemudian Patih Gajah Mada bertanya, "Siapa kamu?"
Aku Kuda Swaboyo, Patih. Kenapa kamu disekap di sini? Siapa yang menyekapnya? Mohon ampun, Patih. Saya diborgol dan disekap oleh Jaran Boyo. Sebetulnya saya berdua dengan Gajah Sagoro, tetapi Gajah Sagoro berhasil lolos. Kemudian Gajah Mada bertanya, kenapa kamu disekap? Pada saat itu saya melihat ada rombongan yang masuk ke alun-alun Buba. Saya tidak tahu dan tidak mengira kalau itu adalah rombongan dari Sunda. Tetapi setelah saya sampai di rombongan itu, saya terkejut karena saya kenal benar bahwa itu adalah Prabu Linggobuwono. Akhirnya saya katakan, tunggu di sini, bersabar menunggu di sini, saya akan melaporkan ke Ibu Suri. Tetapi ketika saya masuk ke pintu Gapuro Purwakro, saya langsung dihadang oleh Jaran Boyo dan diperintahkan saya untuk ditangkap, kemudian dijebloskan ke sel di belakang rumahnya Patih Gajah Mada. Baiklah, sekarang kamu pergilah, berikan laporan kepada Ibu Suri, barangkali Gajah Sagoro belum melaporkan. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, Kuda Swaboyo akhirnya lolos dan langsung menuju ke Istana Kanan menemui Sri Gidarja. Ternyata di sana dia bertemu dengan Gajah Sagoro, yang mana Gajah Sagoro masih belum ketemu dengan Ibu Suri. Setelah itu diajaklah menuju ke Istana Kiri menemui Bunda Diahwiyat. Ternyata Sri Gidarja berada di Istana Kiri karena berkunjung ke Istana Kiri menemui adiknya karena untuk mengkoordinasikan hal-hal yang penting di dalam penyambutan. Akhirnya di tempat itu, karena di situ juga ada Raden Cokrodoro dan Raden Kudomerto, maka sekalian dilaporkan bahwa tamu-tamu dari Sunda sudah datang. Oleh sebab itu, betapa terkejutnya yang namanya Sri Gidarja Ibu Suri setelah mendapatkan laporan itu. Akhirnya Sri Gidarja Tribono Tunggal Dewi berunding dengan suaminya, yaitu Raden Cakradinata. Kalau begitu, anak kita harus kita bangunkan dari semedini. Cakradinata kemudian mengatakan, tidak usah, biarkan aku saja dengan Dimas Kudomerto yang menyambut tamu-tamu itu. Kamu persiapkan, karena sebentar lagi kita akan melakukan penyambutan. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian di Kepatihan, Patih Gajah Mada naik kereta menuju ke alun-alun karena tujuannya adalah untuk menyambut tamu dari Sunda, yaitu Prabu Linggobuwono beserta para pembesar yang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang bagaimana situasi yang ada di alun-alun Buba? Di sana masih ditemani, yaitu 3 pemimpin agama, sehingga Prabu Linggobuwono hatinya tenang. Di sana masih ada Dang Acarya Nadendra, yaitu pemimpin agama Buddha. Dan di sana juga ada Brahmana Samaranata, yaitu Brahmana tamu dari Bali. Dan masih ada juga, yaitu Dang Acarya Dharmaraja, yaitu pemimpin agama Hindu. Tiba-tiba datanglah orang berkuda dengan naik kuda begitu kencangnya,
sambil mengacung-acungkan bendera. Setelah itu, orang yang naik kuda sambil membawa bendera ini kemudian mengatakan, "Aku utusan dari Patih Gajah Mada. Aku ingin memastikan apakah Prabu Linggobuwono Sunda mau bergabung dengan kerajaan Mojopahit atau tidak. Berikan jawaban yang pasti. Apabila siap bergabung dengan kerajaan Mojopahit, maka akan segera masuk menuju ke Gapura Purwakro. Oleh sebab itu, aku menunggu jawabannya." Pemirsa dimanapun Anda berada, orang yang masih duduk di atas kuda sambil membawa bendera itu adalah Patih Tetek. Patih Tetek yang mengatakan seperti itu, apakah berasal dari benar-benar dari Patih Gajah Mada? Karena Patih Gajah Mada masih dalam keadaan perjalanan dan mereka baru saja memarahi anak buahnya karena mereka tidak bisa mengunyah perintah. Anak buahnya hanya menelan perintah tanpa dikunyah dengan akal sehat. Kemungkinan saja Patih Tetek ini adalah mendapatkan perintah dari orang, yaitu Empu Elam dan Empu Menur, yang sampai saat ini bahkan Patih Gajah Mada menyuruh mencari orang ini, tetapi masih belum ditemukan. Dia bersembunyi. Oleh sebab itu, mendengar suara sebuah ancaman seperti itu, dan Acarya Nadendra pun sungguh sangat tidak enak di hatinya. Demikian juga dan Acarya Dharmaraja. Apalagi ada tamu Brahmana dari Bali. Oleh sebab itu, akhirnya Prabu Linggobuwono mengatakan, "Wahai utusan dari Gajah Mada, aku Linggobuwono sudah tidak memakai mahkota. Aku bukan raja, tetapi yang menjadi raja Sunda adalah anakku perempuan, yaitu Dyah Pitaloka. Oleh sebab itu, tanyakan kepada Dyah Pitaloka, karena dia adalah rajanya." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Dyah Pitaloka yang sejak tadi duduk di sebelah ibunya, yaitu Dewi Roro Lingsing, akhirnya berdiri dan memanggil Temenggung Larang Agung. Kemudian kuda dari Temenggung Larang Agung ini langsung dinaiki oleh Dyah Pitaloka Citraresmi dan kemudian menuju kepada seseorang yang masih di atas kuda, yaitu Patih Tetek. "Wahai kamu utusan dari Patih Gajah Mada, katakan kepada Patih Gajah Mada, Sunda tidak sudi bergabung dengan Mojopahit. Aku dan seluruh Sunda, walaupun habis semuanya mati, saya tidak mau bergabung dengan Gajah Mada, tidak mau bergabung dengan Mojopahit. Katakan, kembalilah dan katakan kepada Patih Gajah Mada." Itu adalah jawaban dari Ratu Dyah Pitaloka Citraresmi, Ratu Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, semuanya menjadi tegak. Dan Acarya
baik itu pimpinan agama Hindu maupun agama Buddha dan Brahmana Samaranata, sungguh sangat prihatin tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Mojopahit. Akhirnya, entah dari mana asalnya, ada luncuran anak panah yang tepat mengenai dada dari Patih Tetek. Dan seketika itu, darah berkucuran dan langsung ambruk dari atas kudanya. Setelah melihat Patih Tetek ambruk diterjang oleh anak panah, entah siapa yang melakukan. Akhirnya Jaran Boyo mengacungkan pedangnya dan kemudian menggerakkan anak buahnya maju untuk melawan orang-orang dari Sunda itu, sehingga luncuran anak panah dari atas kuda orang-orang Mojopahit berhamburan di udara. Dan pertama kali orang yang terkena panah adalah Prabu Linggobono, tepat mengenai dadanya, dan akhirnya ambruk dan meninggal. Karena raja, orang yang dihargai, dihormati oleh orang-orang Sunda, dalam keadaan terkapar, terkena panah, akhirnya orang-orang Sunda yang lainnya melakukan perlawanan. Dan satu persatu, karena orang-orang Mojopahit jumlahnya banyak, di sana ada patih-patih dari kerajaan bawahan, kebetulan pas hadir di kerajaan Mojopahit. Karena mereka juga ingin menyaksikan pernikahan dari Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka. Tetapi ternyata di saat itu terjebak ada sebuah pertarungan di alun-alun Bubat. Mereka itu diantaranya adalah Patih Gowi, Patih Margolewi. Akhirnya dua patih ini ikut bertempur membela Mojopahit. Dan satu persatu orang-orang Sunda yang kekuatannya tidak seimbang dengan orang-orang Mojopahit yang jumlahnya begitu banyak, akhirnya Tuan Sohan terkena panah, Temenggung, Larang Agung, Gempong, Panji Melong, orang Pangulu, semuanya dalam keadaan ambruk terkena anak panah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian di tempat yang agak terpisah, yaitu Ronggo Anepaken, melihat bahwa ada kereta yang baru datang, kereta yang berbendera kepatihan. Maka Ronggo Anepaken melihat itu, dia mencoba bahwa di dalam kereta itu pasti ada Patih Gajah Mada. Oleh sebab itu, melihat keadaan seperti ini, Ronggo Anepaken kemudian mencoba memberitahu kepada orang-orang Sunda yang masih hidup, yaitu di sana ada orang Soyo dan Ronggo Kweni. Demikian juga orang Siring dan Sutrojali. Akhirnya mereka semuanya mengejar kereta itu. Tapi sayang, belum sampai dia mendekati kereta itu, luncuran ratusan anak panah sudah menghadang mereka semua. Dan bersama-sama mereka ambil, gugur, dan mereka semuanya mati. Maka tinggal satu orang, yaitu Jagat Soyo. Jagat Soyo menangis, menyesali
karena semua orang-orang Sunda sudah tidak ada. Akhirnya Jagatsoyo memilih bunuh diri daripada mereka akan membunuhnya. Dan demikian juga seorang wanita cantik yang di tangan kanan kirinya ada kujang, maka menerawang pikirannya, kemudian memanggil kekasihnya, "Kakang Saniscoro, kamu di mana? Aku pergi lebih dahulu." Akhirnya kujang yang bergagang emas itu dihunjamkan tepat ulu hatinya dan langsung ambruk terduduk bersandar di kereta yang ditumpanginya. Pemirsa dimanapun Anda berada, semuanya sudah terjadi. Puluhan orang, para pembesar Sunda dan orang-orang penting lainnya mati di alun-alun Bubat karena kesalahpahaman, dan ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi dan kondisi demi kenaikan pangkat dan derajatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah semuanya dalam keadaan mati, tiba-tiba datang rombongan, yaitu Ibu Suri, Dyah Pitaloka, yang sudah dalam keadaan tersandar di kereta, hanya bisa dilihat dari jauh. Ibu Suri, kedua-duanya terduduk dan hampir-hampir saja pingsan. Demikian juga Raden Cakradara dan Raden Kudomerto. Mereka seakan-akan tidak punya daya, terduduk. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.